Ini jadi sarana untuk maling, rampok bareng-bareng, dan itu dilindungi oleh undang-undang bahkan oleh Perpu. Gila, ini gila banget. Perampokan akan terjadi besar-besaran, luar biasa. Jokowi mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 ya tentang stimulus ekonomi dan pelindungan sosial itu bagus-bagus aja ya. Di situ gagah betul tuh 450 triliun lebih anggaran digelontorkan. Tapi begitu kita perhatikan, kita teliti yang 75 triliun buat kesehatan, 110 untuk jaring sosial, berapa lagi untuk stimulus ekonomi itu bagus-bagus aja. Tapi ternyata dana itu adalah dana utang baru. Iya, karena defisit APBN itu dinaikkan dari 3% ke 5%. Nah, itu langkah berikutnya. Disebut dana utang baru karena ternyata yang kita bolak-balik suarakan ada siapalah ekonomi-ekonomi yang akal sehat ya, yang waras itu mengatakan pemerintah punya duit, tinggal merealokasikan. Ada anggaran bayar utang, anggaran infrastruktur yang 419 triliun, anggaran bayar utang yang 654 triliun, anggaran belanja kementerian lembaga 1.600 triliun. Kalau 20% dihemat ada 320 triliun. Banyak banget, ribuan triliun juga itu. Tapi ternyata hasil geser-geser anggaran yang disebut dalam Perpu itu cuma 190 triliun. Itu artinya ada 215 triliun utang baru. Nah, kalau utang baru ini dibuat, maka defisit kita lebar. Iya. Lebih dari 3%. Padahal Undang-Undang Keuangan Negara mengatakan maksimal defisit 3%. Betul. Kalau sampai itu nggak diperlebar, berarti Jokowi melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang, waktu dia disumpah sebagai presiden, dia mengatakan akan melakukan undang-undang yang sebenar-benarnya. Melanggar undang-undang bisa diimpit, bisa dimajulkan. Tapi lagi-lagi DPR justru yang teriak paling kencang, bikin aja perpunya, kita dukung kok untuk pelebaran defisit. Ini negara ini perampokan berjamaah. Dan rakyat dibiarkan berjuang sendiri. Masih di Perpu nomor 1 2020 tadi, itu ada pasal 27, ayat 1, 2, 3, itu gila banget. Pasal 27 ayat 1 itu mengatakan semua biaya anggaran segala macam itu adalah biaya ekonomi dan tidak bisa dianggap sebagai kerugian negara. Jadi pertama dianggap uang hilang. Gitu. Oke, kita setuju lah, itu uang hilang. Tapi pasal kedua, ayat keduanya dikatakan bahwa para pejabat BI, Menteri Keuangan, OJK, LPS segala macam terkait itu tidak bisa dipidana. Baik perdata maupun pidana karena melaksanakan program-program keuangan macam tadi. Dan ayat 3-nya mengatakan bahwa semua itu bukan menjadi delik untuk dibawa ke ranah hukum PT UN. Jadi ada potensi melakukan kejahatan bersama dong. Bukan cuma potensi, disediakan jalurnya. Ayo kalian merampok rame-rame. Kenapa? Jangan khawatir, nanti kalian itu nggak akan dipidanakan kok, nggak akan dituntut. Jangan khawatir, ini akan dianggap sebagai biaya negara kok, bukan untuk kerugian negara, gitu loh. Saya ingat tahun 98 ketika krisis terjadi. Itu BLB dikucurkan 400 sekian triliun. Amblas, nggak karuan. Bahkan audit BPK itu mengatakan hanya 6% yang efektif. 6%. Persen dari 94%-nya, wah ngawur-ngawuran semua. Itu nggak ada pasal-pasal yang kayak tadi tuh. Nggak ada tuh. Nggak ada pasal-pasal yang memungkinkan, ayo maling. Nggak ada. Itu aja sekarang nggak karuan. Tahun 2008, waktu Senturi. 6,7 triliun. Nggak ada pasal-pasal begitu. Tapi sampai sekarang hancur-hancuran juga. Nah, justru waktu Senturi itu, kalau nggak salah, Robert Tantular dalam persidangan itu mengatakan, dia heran kenapa banknya dapat kucuran sampai 6,7 triliun. Menurut perhitungan dia, dana pihak ketiga yang dibayar pada nasabah itu cuma 600-800 miliar. Tapi ini ugal-ugalan semua, dan itu maling. Tanpa pasal-pasal yang tadi. Ini gila banget. Perampokan akan terjadi besar-besaran, luar biasa. Jadi coronanya menjadi berkah bagi para maling dan koruptor. Bukan berkah itu bahasa yang yang ridho gitu. Jadi berkah itu kesempatan gitu. Berkah itu bahasa yang sakral gitu loh. Bahasa ilahiyah. Ini bukan berkah, ini jadi sarana untuk maling, rampok bareng-bareng, dan itu dilindungi oleh undang-undang bahkan oleh Perpu. Gila. Ya kayaknya cukup deh kayaknya kalau hasil lebih lanjut emosi kita makin memuncak dari mulai penerbitan PP yang amburadul yang sampai membawa kita ke seperti zaman perang, kemudian
timbul perpu yang Iya. seenaknya aja, bahkan didukung langsung, diperintahkan oleh DPR yang Iya. seharusnya itu membela rakyat itu, Iya. sampai ke masalah lain-lain itu, sampai Iya. masalah napi, koruptor itu dipermudah itu. Ini bukannya masalah corona itu fokus ke rakyat, bagaimana cara melindungi, tapi nyawa rakyat seolah-olah menjadi dipermainkan gitu. Permainkan dan jadi tadi jadi cara, sarana, pintu untuk merampok. Iya. Perampokan itu dilindungi oleh undang-undang, oleh perpu dan undang-undang. Luar biasa. Iya. Gila. Ya. Jadi Mm. pertanyaannya rakyat mesti gimana nih? Saya tanya nih. Saya juga bingung, Pak. Ini juga Rakyat protes sudah. mm-mm, Orang-orang yang punya kemampuan berpikir analitik ekonomi, agama, udah menyampaikan. mm-mm. Wow, video ini viral kemana-mana. Tapi pemerintah kan budak apa, tuli, bodoh amat ya gitu ya. Ya paling akhirnya kita berdoa deh. Iya, berdoa. Berdoa, ya Allah, jika para pemimpin ini memperbaiki rakyat, maka perbaikilah mereka. Betul. Mereka jika para pemimpin ini bekerja untuk kesejahteraan rakyat, maka bantulah mereka. Tapi ya Allah, jika para pemimpin ini mengkhianati rakyat, memperkaya diri sendiri, membuat rakyat makin susah, tidak peduli dengan rakyat, maka hancurkan mereka. Betul. Hancurkan mereka, hinakan mereka dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, mungkin itu aja perbincangan kita. Tetap stay tune di Mimbar Tube, tetap like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.